Baik, hari ini kita akan bahas tentang mengenai saham-saham energi baru dan terbarukan (EBT). Kenapa kita bahas ini? Karena kalau teman-teman lihat dari visi misi dari ketiga paslon, kita ngelihat untuk energi baru dan terbarukan itu ada di dalamnya ya. Jadi karena itulah ya kita tinggal siap-siap aja siapa tahu gitu kan ada kesempatan untuk ngikutin trennya di saham-saham ini ya. Nah, kalau saham-saham untuk energi baru dan terbarukan, saham-saham EBT ya. Saham-saham EBT itu kita ambil dari ini ya, dari Google aja ya. Ini dari Stockbit aja ya. Kita lihat ya, dia ada beberapa, ada di sini ada 4 ya. Jadi kita bahas 4 aja ya. Di situ ada PGEO, kemudian ada KIN, KEEN, dan ARKO, sama yang terakhir itu adalah brand ya. Jadi ini yang akan kita bahas untuk kali ini EBT-nya. Nah, yang lain-lain kita lihat nanti aja ya. Oke. Nah, pertama kita mulai dulu dengan PGEO. PGEO punya Pertamina. Nah, ini kan baru masuk LQ45 ya, PGEO. Ya eh, kalau kita bicara Pertamina ya sudah lah, untuk fundamental kita nggak usah ragukan dia ya. Cuman ya tinggal lihat pergerakannya. Jadi pada saat dia masuk itu LQ45 memang ada terjadi lonjakan di situ ya. Tapi ya ini lonjakannya yang mungkin tidak terlihat seperti baru masuk LQ45 gitu ya. Oke. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini kita bicara teknikal ya. Nah, kalau teknikalnya kita melihat ada yang menarik di kurang lebih di daerah sekitar 885 atau 900 sampai 950 ya. Ya, 950. Itu adalah daerah di mana jadi support. Jadi ini adalah tadinya resisten yang berfungsi sebagai support saat ini. Ya, jadi ini adalah daerah yang cukup menarik untuk kita perhatikan. 885 sampai 950. Ya, jadi kalau dia bisa berkesempatan masuk ke LQ45, berarti ini kan likuiditasnya juga sudah terjamin lah ya. Kita nggak bisa bilang kalau dia nggak liquid ya. Nggak mungkin masuk ke LQ45 kan. Ya, nah kemarin itu pas masuk LQ45 itu terjadi shadow yang begitu panjang ya. Ya, moga-moga ya ini memberikan kepada kita sinyal mungkin masih akan ada harga diskon dulu. Ya, harga diskon dulu ya sampai ke daerah yang tadi saya sebut ya. 885 sampai 950 ya. Jadi ya karena ini juga pemilunya masih lama ya, perkembangan untuk kepastian untuk EBT-nya juga ya masih itulah ya, masih masih cukup ini ya, text time lah ya. Jadi kita masih bisa berharap masih akan ada diskon sekali lagi. Jadi retest kembali ke support yang bawah situ tuh yang di 990 atau 1000. Ya, jadi kita masih berharap ya mungkin dia pas turun sampai ke sana. Mungkin gini kali ya. Ini cuma skenario aja ya. Bisa bisa terjadi bisa enggak gitu ya. Dia turun ya, turun sampai ke sini, ke daerah sini, kemudian habis itu shadow. Ya, shadow masuk ke area yang kita mau ya di daerah 885 ini, 885 sampai 950 itu ya, kemudian kembali naik ke atas gitu. Jadi cuman shadow doang kayak ngusir gitu ya. Ya kalau teman-teman lihat kalau keadaan kayak gini kan area ini kan bisa jadi di bawah itu akan menjadi area yang potensi di bawah 1000 itu akan menjadi area yang potensial banget untuk ditaruh sebagai stop loss, benar gak? Ya, nah karena itulah makanya kalau teman-teman lihat dari ini yang kita sebut sebagai liquidity pool atau kalau kita mau ngambil barang, dari situ tuh paling banyak barang. Ya kenapa? Karena itu bisa bertindak sebagai support kan. Ya biasanya orang-orang kan taruh stop lossnya di bawah situ kan. Ya jadi itu bisa jadi tempat atau kolam di mana ada order-order yang ditaruh di situ. Mungkin mereka pakai robot gitu ya, taruh stop lossnya di bawah situ. Jadi kayak stop loss hunter gitu ya. Eh, Harga turun ya kemudian balik dengan cepat. Jadi akhirnya hari itu dia membentuk shadow. Itu mungkin skenario yang mungkin kita lihat di PGEO ya. Nah, tapi kalau misalnya skenarionya nggak seperti itu ya tinggal kita adjust aja ya kalau memang em, sentimennya segala macam semua itu cukup mendukung untuk PGEO ya, ini mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk lihat pada saat dia mencapai ke area-area
yang kita mau itu ya, bagaimana pergerakan harganya. Ya, kalau pergerakan harga terlalu cepat ya tentu kita juga nggak langsung tampung ya. Oke. Ya ini yang teman-teman lihat pertama adalah PGEO dengan area buat kita perhatikan itu di sekitar 885 sampai 955. Ya, skenarionya ya tadi ya kita mesti berharap adalah dia cuma shadow doang kemudian naik ya ditutup dengan ya entah itu apa long leg doji lah atau teman mungkin lihatnya sebagai shooting star atau apa gitu lah ya pokoknya dia kayak pin bar gitu ya ini mungkin yang kita harapkan terjadi ya tapi ya nanti tinggal lihat pada saat dia menuju ke daerah situ seperti apa keadaannya oke sekarang terus habis itu kita lihat saham yang kedua adalah KIN KEEN ya KIN apa yang kita lihat dari sini ini ada area yang kita lihat juga cukup menarik ya, yaitu area di mana dia sempat ngebes di area sekitar 515 sampai 570. Itu KIN ya. Jadi area ini kita berharap ya, ini juga sama kan, ini juga ada jebakan-jebakan yang bisa dibikin kan. Ini 620 bisa menjadi support kan. Jadi dia bisa aja nanti dia tes kembali ke 620. Nah, sama halnya dengan PGEO ya kita mungkin juga berharap adalah di mana di situ terdapat apa banyak sekali shadow yang menolak untuk turun. Ya, itu candle-candle seperti itu kurang lebih ya. Kita berharapnya seperti itu. Jadi banyak sekali shadow-shadow dari candle yang menolak untuk turun. Jadi udah turun sebenarnya, tapi dibawa naik lagi. Udah turun, dibawa naik lagi. Udah turun, dibawa naik lagi. Kecil kayak orang mancing gitu lah ya. Ya kayak orang mancing ya. Udah dapat angkat gitu ya. Jadi kita mungkin mau lihat keadaan shadow shadow apa candle-candlenya itu di sekitar 515 sampai 570 itu seperti itu ya. Jadi ya ini akan jadi area buat kita tungguin lah jadi harga-harga diskon ya. Nah, tetapi teman-teman juga perlu waspadai. Saya ambil weekly ya. Kalau teman-teman lihat di weekly, ini area ini saja ya, area dari tanggal 2 Mei ya, 2 Mei sampai ke belakang itu seperti membentuk head and shoulder ya. Ini neckline-nya ya ini kita perhatikan aja ya. Kalau seandainya head and shoulder-nya terbentuk, mungkin kita perlu nunggunya lebih lebih dalam lagi. Ya, ini untuk kin ya. Kita nggak tahu nanti ada sentimen apa yang bisa mengakibatkan si kinnya itu sampai tembus kembali ke supportnya yang dibawa tuh. Ini kalau saya ukur head and shoulder-nya itu bisa jadi sampai ke 268 atau di daerah support yang terjadi sebelumnya. Ya ini daerah daerah 268 itu. Ya ini yang perlu teman-teman juga perhatikan untuk KIN. Jadi kita nanti sama-sama lihat ya. Walaupun ini menjadi area yang cukup menarik ya kalau kita bilang titik pentingnya gitu ya. Itu akan menjadi area yang cukup menarik di 515 sampai 570 ya. Oke, tetapi ini ada yang mau kita waspadai, jangan sampai nanti terjadi gitu ya. Di situ ada head and shoulder. Ya kalau sampai itu terbentuk, itu bisa jadi si harga Kinja itu bisa jadi akan sampai ke 268. Ya, ini kalau sampai fix terjadi ya kan karena ini bisa turun turun ya sampai ke daerah daerah yang kita mau 515 sampai 570 ya. Nah, tetapi yang di atasnya itu kayak membentuk pattern head and shoulder ya kalau kita lihat dari volumenya juga iya ya seperti seperti membentuk itu ya tetapi ini namanya pattern kan bisa iya bisa jadi nanti saya jadi cocok logi kan jadi karena itulah makanya kita butuh sentimennya seperti apa nanti pada saat dia mendekati 515 sampai 570. Kemudian nanti kita lihat siapa tahu di daerah 15 sampai 570 itu nanti ada setup yang mungkin akan cukup menarik untuk kita bisa perhatikan si Kin ya. Jadi ini ancaman sekaligus itu peluang ya. Nah, kalau dia peluang kalau teman-teman ukur head and shoulder-nya ya mungkin dia masih akan sampai ke 268. Tetapi kalau misalnya dia bertahan ya mungkin nanti di daerah ini ya 515 sampai 570 itu dia bisa membentuk kembali kayak base gitu. Ya, jadi kan dia bisa ngebase. Nah, pada saat dia ngebase itu
kita kan jadi bisa tahu ya stop loss kita kan mungkin jadi lebih ini ya low risk ya, ya. Jadi ini yang mau kita lihat untuk Sikin. Kalau kalau dia bisa ngebest, nah itu mungkin kita bisa spekulasi. Dia bisa ngebest, kan di bawah best itu kan kita bisa taruh stop loss tuh, ya. Nah itu mungkin kita bisa spekulasi, ya. Artinya kalau eh, head and shoulder di atas itu ternyata cuma cocok loginya kita, ya. Nah, jadi ada peluang dia akan ngikutin sentimen, gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau misalnya, oh iya ternyata itu benar ya pattern head and shoulder, ya dia mungkin akan jebol, ya mungkin akan kena stop loss, ya minimal loss kita bisa loss kecil lah ya, loss yang cukup terukur gitu ya. Ya, nah kemudian ya kita tinggal lihat nanti sampai ke bawah 268 itu seperti apa ya untuk KIN, oke? Itu KEEN. Kemudian satunya lagi adalah ARKO. Ya, Arko. Brand kalau nggak salah kemarin kita udah sempat bahas ya. Nah, ini Arko ya. Apa yang teman-teman lihat dari Arko? Nah, ini Arko ya. Dia sempat ngebes, ya kan udah sempat rally kan, udah sempat rally ya dari bawah dari tanggal berapa nih? Nanti kita lihat sebentar tanggalnya. Dari Januari ya, Januari 2023 dia udah sempat rally, kemudian best di atas ya, best di atas. Nah, ini yang mau kita coba perhatikan di daerah sini. Apa yang kita mau lihat di sini? Ini kalau saya ambil weekly aja deh ya, biar nggak tahu banyak candlenya. Teman-teman lihat ya, kalau misalnya kita mau lihat dari ini, dari pergerakan ini seperti eh, base ya. Jadi base-nya itu dari 500 sampai base di atas itu 840-an. Ya, itu adalah daerah base-nya. Ya, nah kemudian base yang itu yang terjadi dari tanggal berapa nih? Dari tanggal Agustus, Agustus sampai hari ini, Agustus sampai hari ini itu di daerah atas, di daerah sekitar 650 sampai ya ke atasnya ya ke 830-an ya. Nah, ya, apa yang mau kita lihat di sini? Yang kita mau lihat itu adalah daerah ini. Ya, ini yang kita mau perhatikan nih. Daerah yang sempat dia turun ke bawah kemudian naik kembali ke atas dengan cepat. Ya, apa daerah itu? Oke, sebentar ya, saya coba. Ya, apakah ini akan jadi daerah springnya kita? Pulpen saya mana? Nih ya, ini daerah sini. Nah, ini apakah ini akan jadi daerah spring kita? Kalau itu akan jadi daerah spring, maka yang kita perlu tunggu dari Arco itu adalah LPS-nya. Ya, jadi dia bisa aja nanti turun kembali untuk retest ke 715 atau dia mungkin akan retest kembali sampai ke bawah di sekitar 685. Ya, jadi ini teman-teman perhatikan ya untuk beberapa hari ke depan, ya bahkan untuk 1 minggu ke depan, dia akan retest kembali ke 715 atau sampai ke bawah nih. Ke bawahnya itu di sekitar 685 sampai 700 ya. Kalau lihat dari teknikalnya, Arco itu cukup menarik ya. Kalau dari teknikalnya ya. Kenapa? Karena dia periode uptrendnya sudah terjadi. Ini ya, ini yang bawah nih dari 26 Januari itu. Dari Januari dia sampai ke atas ya. Nah ini kan sebenarnya dia sedang menunggu ya. Menunggu sesuatu kan di situ kan. Entah itu apa yang ditunggu, teman-teman mungkin nanti bisa research ya. Nanti tinggal kita lihat nih, kira-kira apa sih yang sedang dinantikan. Arko ini mungkin ada proyek apa. Arko ini mungkin nanti ada apa gitu ya. Sehingga dia bisa didorong untuk naik ya, naik kelas lagi lebih tinggi lagi, lebih gede lagi ya. Tapi yang sekarang yang kita mau lihat itu adalah daerah sini. Ya, daerah 685 sampai 700 atau sampai 715 ya. Jadi kita ukur aja ya jaraknya dari 685 sampai 715. Itu nanti kira-kira ada setup seperti apa di daerah situ yang bisa menjadi sinyal buat kita masuk ya. Masuk. Nah, stop loss-nya ya tadi di bawah situ di bawah 655. Ya, 655. Jadi kalau saya ambil agresif ya misalnya 615 aja. Ya, 615. Apa 715 aja ya. Stop loss saya kan berarti di bawah situ tuh. Ya, di bawah 655. Berarti 650 stop loss saya ya. Nah, kalau saya target cuman buat swing aja ya, swing sampai ke high dari candle yang tertinggi sebelum dia turun, itu kurang lebih 1 banding
2,3 ya, 1:2 juga masih bisa nih. 1:2 juga dapat. Jadi sekitar 18% kalau buat swing masih lumayan ya. Tetapi kalau dia bisa ngebreak ya dan close di atas 865, berarti high dari candle sebelumnya 865 ya, itu berarti dia punya peluang untuk masih akan naik terus. Ya, ini yang kita lihat dari si Arko ya. Arko juga teman-teman juga bisa lihat ya. Pada saat penurunan harga ini sebenarnya volumenya nggak ada, volumenya nggak ikut ya. Volumenya nggak ikut kan, teman-teman bisa lihat ini. Ini kan daerah di mana waktu awal, pakai weekly aja nih. Buat teman-teman yang IG nanti tinggal cek di ini ya, cek di YouTube ya. Nanti saya upload di situ. Teman-teman bisa lihat ya, volume di awalnya. Ini kan adalah volume awal ya. Terus habis itu pada saat dia naik kan, ya berarti kan ini pada saat IPO. Kemudian pada saat dia turun, ya volumenya itu sebenarnya nggak ikut nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini kan turunnya nih. Ya, nah pada saat dia turun itu volumenya sebenarnya nggak ikut. Ya, jadi yang beli-beli di sini nggak ikut nih. Ya, apalagi pada saat di daerah penurunan keduanya juga volumenya nggak ikut. Benar nggak? Ya. Nah, terus habis itu pada saat dia rally naik, ini sebenarnya volumenya ikut naik. Oke, ntar saya gedein ya. Lalu lihat ya, pada saat dia rally naik, itu volumenya ikutan naik. Volumenya ikut naik ya, walaupun tidak sebesar waktu di IPO. Ini kan naik ya. Pergerakan naik ya. Kemudian pada saat dia best itu juga volumenya ya nggak ngapa-ngapain. Jadi artinya apa? Kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi volume saja, ya mereka yang sudah buy, ya masih di dalam. Ya mau crossing, mau nanti nego apa segala macam, mereka masih di dalam. Oke? Ya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi ini untuk si Arko ya, untuk Arko khusus Arko ya. Kita lihat dari volumenya sejak IPO dia masih belum kemana-mana. Karena itulah kita melihat ya pergerakan yang bawah sini, ini yang di daerah, saya buang dulu biar itu ya, nggak tahu itu. Di daerah 700 ke bawah itu, ya pada saat dia ngebase itu 700 ke bawah, kemudian naik dengan cepat, itu lebih kepada spring, ya, lebih kepada manipulasinya doang. Jadi kita mau ikut itu adalah pada saat dia pullback. Ya, nah karena itulah makanya sekali lagi kita mau tunggu di daerah 685 715, ya kurang lebih daerah situ. Ya, nah ini kalau saya bikin trading plan, kalaupun saya ambil 715, ambil daerah 715 ya, saya sampai ke puncak atas yang sudah terjadi di sebelumnya, sebelum dia itu ya, base base yang ada itu masih ada 1:2, ya lumayan gitu ya. Jadi artinya kalau kalau target saya 18%, berarti loss saya itu sekitar 9%. Ya, oke. Ini kurang lebih ya untuk Arco. Nah, terakhir itu adalah brand. Ya, terakhir itu brand. Nah, brand ini sebenarnya masih agak hot ya. Ya, kenapa? Karena udah sempat naik begitu tingginya. Nah, kita cuma mau lihat itu kira-kira kalau dia turun, itu sampai ke daerah sekitar apa nih yang bisa kita mulai perhatikan. Ya, oke. Nah, teman-teman lihat ya, ada beberapa daerah. Satu adalah di daerah 3.500, 3.560, 3.600 sampai ke 4.150. Itu daerah pertama, itu supply demand-nya. Nah, kalau sampai itu jebol ya, maka daerah kedua yang teman bisa perhatikan adalah 2.400 sampai 3.000. Ya, 2.400 sampai 3.000 itu daerahnya. Kenapa gede banget ya? Karena memang kenaikannya gede-gede. Ya, jadi makanya membentuk range yang kita lihat itu yang buat kita jaga itu lumayan gede. Dari volume juga sama. Teman bisa lihat ya, volume kenaikannya memang pada saat IPO itu kan gede, ya. Nah, kemudian naik-naik ke atas itu ya, ini karena ini bumbu bumbu euforia ya. Volume memang tidak segede waktu IPO, itu wajar ya, itu wajar. Tetapi volume di atas rata-ratanya itu terus terjadi pada saat pergerakan yang gede-gede itu, volume di atas rata-rata. Ya, kemudian ya pergerakan yang impulsifnya itu candlenya cenderung gede-gede itu di atas rata-rata, di atas rata-rata 200 harian, 20 harian. Ya. Jadi yang kita lihat itu adalah ya mereka masih 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 lumayan lah, masih lumayan pegang. Nah, volume pada saat penurunan memang agak gede ya pada saat ini ya, pada saat ini tanggal 9 Januari itu gede besar ya. Nah, kemudian turun sampai ke tanggal berapa ini? Tanggal 15 Januari. Ya itu gede, itu gede. Nah,
Kemudian di situ ada pantulan, ya di situ ada pantulan di situ. Nah karena itulah makanya kita mau lihat nih daerah pada saat dia mantul kan volume nongol, volume muncul kan. Jadi daerah 3.500 3.560 sampai 4.150 itu bisa nggak nanti pada saat dia turun kembali ke sana, turun kembali itu terjadi pantulan lebih tinggi daripada yang sudah terjadi pada sepantulannya. Jadi dia lebih tinggi daripada 6.000 ya. Jadi ini untuk brand ya, karena kenaikannya memang udah cukup tinggi kan. Kita nggak mau ya, kita nggak mau ini kan penurunan ini ya. Kemudian di daerah supply demand situ di daerah 3.500 sampai 4.100 kan terjadi pantulan tuh. Ya kita nggak mau sampai nanti ini sebenarnya pantulan untuk retest. Ya kemudian dia turun kembali ke bawah. Ya jadi teman-teman nanti perhatikan ya. Bagaimana cara memperhatikannya? Ya, ya seperti itu, simple. Pada saat dia turun kembali ke daerah yang kita mau, momentumnya mengecil. Momentumnya hilang bahkan. Ya, momentumnya cenderung hilang. Ya, artinya ya berarti eh, tekanan untuk sellernya juga udah mulai berkurang. Ya, ini kayak teman-teman lihat dari beberapa hari ini, kita lihat volumenya itu nggak ada. Ya, nah ini mendekati ke area yang kita mau itu, kira-kira bisa besar nggak volumenya? Sehingga akhirnya ditembus. Kita kan cuma mau lihat adalah kekuatan seller sama kekuatan buyernya udah berapa gede. Nah, yang kita butuhkan untuk ikut adalah pada saat itu nongol kekuatan buyer atau yang belinya itu udah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang jual. Ya, tetapi nggak semua tempat kita liatin. Jadi kita cuma mau lihat adalah di tempat-tempat yang memang sudah kita mau gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan sekarang volumenya udah ini ya, momentumnya kayak lihatnya udah sangat-sangat kecil kan. Nah, kita mau lihat nanti pada saat dia ke sini apakah dia bisa nolak-nolak ya kayak ada shadow-shadow gitu ya. Shadow-shadow terus habis itu dia bisa nge-close kembali ke atas di atas candle sebelumnya. Nah, ini yang mungkin akan kita cari di daerah penting itu. Ya, mungkin kayak bikin kayak V-shape gitu ya gitu ya. Jadi ini turun, turun, kemudian di situ terjadi penolakan, 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 kemudian naik kembali. Ya, masih ingat kayak ya? Teman-teman kalau misalnya itu ya kita mau lihat V-shape, V-shape, kemudian dia hold gitu loh. Ya, V-shape kemudian dia hold. Jadi kalau teman-teman yang ragu ngambil di bawah, kamu bisa tunggu dia ngebes. Contoh misalnya kayak gini. Ya, ini terus habis itu dia hold gitu ya. Dia hold. Tetapi yang kita mau lihat itu adalah ini kalau sekarang kan turunnya cepat nih, kemudian dia mantul nih. Nah, kita kan butuh konfirmasi yang ini. Apakah dia turun untuk retest kembali ke atas untuk turun kembali? Ini yang mau kita ituin kan? Yang mau kita apa namanya? Mau kita konfirmasi gitu loh. Ya, jadi nanti kita harapkan adalah ini turun kembali, kemudian dia V-shape, kemudian dia hold. Ya, apalagi hold di situ dia nanti akhirnya membentuk money spot ya, mungkin akan lebih baik untuk kita perhatikan. Ya. Nah, tapi sekedar mengingatkan untuk brand, kenapa saya taruh di terakhir untuk dibahas? Karena ini udah sempat euforia. Ya, udah sempat euforia. Jadi ingatan orang untuk euforia ini masih belum selesai. Ya, ingatan orang untuk euforia itu belum selesai. Jadi kalau dia mencapai tempat-tempat ini, tempat-tempat di mana kita bilang ada demand ya, itu bisa jadi banyak juga yang nunggu di sana. Harapannya adalah dia bisa kembali ke atas gitu. Karena kalau ini 4.000 kita beli ya, kembali ke 8.000 kan udah 100%. Ya kan? Nah, jadi hati-hati aja, takutnya mereka nostalgia gitu kan. Nah, pada saat dia mengharapkan euforia terjadi kembali dalam waktu yang dekat ya, itu dimanfaatkan oleh market maker. Ya, untuk apa? Ya, untuk eh, dapat barang, buang yang sebelumnya, dapat barang lagi, buang sebelumnya, dapat barang baru lagi ya. Nah, sampai akhirnya baru dia cukup barang baru dinaikin. Jadi ini tolong diperhatikan karena ini adalah saham yang sempat euforia dan itu belum lama. Ya, belum lama. Jadi ingatan orang-orang untuk euforianya pasti belum selesai kan. Nah, jadi jangan sampai kita jadi likuiditas untuk market maker sebelum dinaikin. Ya, jadi ini teman-teman juga mesti perhatikan ya. Jadi bisa aja nanti dia balik ke sini, ya kemudian dinaikin ya sehingga orang-orang ikut. Jadi kita merasa, kayaknya iya ya. Terus diturunin lagi, ya kena shadow lagi, ya. Oh, terus habis itu kita takut gitu kan. Oh
kayaknya ini nggak sesuai nih ya. Kelihatannya mungkin akan ke bawah gitu kan. Oh, stop loss dulu ya. Nah, nanti naik lagi ya, lu ikut lagi. Jadi dia pasti akan dipermainkan gitu. Maksudnya ini ada kesempatan untuk market maker mempermainkan. Kenapa? Karena ingatan euforia dari pergerakan sebelumnya, ini dari harga berapa ini? Dari harga 900-an ya, 900-an sampai ke 8.000 loh. Ya, jadi ini jelas ya, jelas euforia ini pasti belum akan selesai. Orang-orang pasti masih akan terus ya ngomongin itu. Gue dapet loh berapa ini 800%, ya sekian persen gitu kan dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang dia turun lagi nih. Ini turun hampir 100 udah 100% lebih turunnya, ya. Nah, karena itulah makanya mereka masih berharap ini balik lagi jadi euforia gitu loh. Walaupun mungkin ya teman-teman lihat story-story untuk brand ya cukup menggiurkan dari keuntungannya kan, ya. Tetapi belum tentu ya apa yang menjadi harga 8.200 itu mencerminkan harga fundamentalnya. Ya itu belum tentu, atau mungkin dia bisa sampai ke 10.000 gitu misalnya ya, itu belum tentu akan terjadi. Walaupun mungkin ya oh ya brand ya Star Energy ya kelihatannya kayaknya eh, apa bagus, maintenance-nya kecil dan lain sebagainya, tapi belum tentu akan dihargai setinggi itu. Ya kenapa? Karena pergerakan harganya itu ada unsur euforianya. Karena itulah teman-teman bisa lihat setelah naik hampir 800%, ini turun sampai 100%, dari 8.000 menjadi 4.000. Ya. Jadi akhirnya kan kenaikannya jadi tinggal berapa? Tadi kan dari sini, dari 900 naik sampai ke atas itu sekitar 721%. Ya, kemudian turun sampai ke bawah tinggal hampir 300%. Berarti itu turun dari titik puncaknya sampai ke bawah itu udah hilang sekitar 400%. Gitu. Udah hilang sekitar 400%, ya kan? Jadi ya teman-teman tinggal hati-hati saja karena udah ada yang pernah untung sampai hampir 800 gitu ya, 700 sekian persen gitu loh. Nah, nah orang yang udah untung 800% kan biasanya kan sering itu kan sih apa jadi koar-koar gitu kan. Nah, yang pada saat penurunan harga ini yang denger dia pernah untung 800% jadi tergiur ya, greedy kan. Wah, ini udah diskon nih. Ya udah diskon nih, udah diskon setengah harga nih. Jadi tadinya 8.200 sekarang udah tinggal 4.000. Ya, jadi orang kan teman-teman pasti akan itu kan. Wah, gue jangan-jangan dia bisa naik lagi ke 400, ke 8.000 kan. Ya, karena turunnya juga udah kenceng kan. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman tinggal perhatikan karena faktor psikologi untuk saham ini cukup ini ya, cukup besar. Baik, teman-teman, saya pikir udah ya. Sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti di Rabu mendatang. Besok Selasa, teman-teman yang di Forex jam 7 aja ya. Jangan jam 8 ya. Saya kayaknya nggak tahu kuat ya kalau teman-teman harus sampai ke jam 10. Jadi kita jam 7 aja. Ya mungkin kita akan lihat-lihat kembali ya. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik nggak di situ. Ya, kita mau lihat nanti satu minggu ke depannya seperti apa ya. Jadi sampai ketemu Selasa buat teman-teman yang di Forex, buat teman-teman yang di saham kita ketemu di hari Rabu mendatang. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Thank you semua. Ya, saya izin pamit.